Teman-teman sekalian, para praktisi, aktivis lingkungan, pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia, lebih dari seminggu sebenarnya kita dapat informasi mengenai TPA Piungan Yogyakarta ditutup untuk jangka waktu sekitar 1,5 bulan. Menurut saya memang kasusnya, saya ikuti perkembangannya, TPA Piungan ini mengalami buka tutup ya sepanjang beberapa tahun belakangan. TPA ini ditutup dan sekarang posisinya kota Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar itu sedang mengalami darurat sampah. Jadi satu istilah yang pada banyak kalangan resmi itu disebutnya TPA tidak normal. Jadi kota Yogyakarta mengalami situasi yang menurut saya itu seharusnya tidak terjadi, karena menimbulkan satu gejolak di masyarakat ya. Sampah menumpuk di jalan-jalan ya, di tempat lain yang sebenarnya itu bukan untuk tempat sampah. Nah, apa masalahnya sebenarnya? Jadi harus kembali ke ini patokannya, Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Jadi itu harus dikembalikan lagi, bahwa pemerintah Yogyakarta dan sekitarnya yang membuang sampah ke Piungan itu harus dikurangi. Fokusnya tidak lagi ke pembuangan sampah atau TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah. Jadi fokusnya tidak lagi di TPA. Karena kalau kita bergantung kepada TPA itu akan menimbulkan malapetaka ya, malapetaka yang sekarang dialami oleh Yogyakarta. Sebenarnya situasi krisis klimak ini bukan hanya dialami oleh Yogyakarta saja, tapi wilayah Indonesia bagian barat itu hampir mayoritas ya TPA-nya sudah mulai penuh krisis ya. Misalnya TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, terus TPST Bantar Gebang itu sebelum udah penuh, udah kondisinya darurat dan ketinggiannya ada yang lebih dari 50 meter. Kemudian di Tangerang, jadi itu sudah melanda ya kota-kota kecil ya, bukan saja kota metropolitan dan kota kecil. Nah, ini masalahnya apa? Kita mengabaikan ya undang-undang ini. Kita mengabaikan undang-undang ini. Jadi kalau kita patuh, kita mengelola sampah, mengolah sampah dari sumbernya dengan berbagai teknologi ramah lingkungan, melibatkan berbagai pihak, ya, masyarakat, swasta dilibatkan. Nah, itu akan menolong kita, akan menolong pengelolaan sampah kita. Jadi sekarang masalahnya kita ini sudah darurat, jadi perlu tindakan yang super cepat, progresif. Ini yang jadi bahan ketawaan, orang sudah darurat sampah baru dilatih mengelola sampah. Nah, itu gobloknya orang kita ya, udah darurat baru dilatih sampah. Itu tolol ya, itu tolol gitu. Mestinya kita
itu menjalankan undang-undang, kembali kepada undang-undang ini. Nah, kemudian kita punya target nih. Kita punya target, ya. Kita punya target. Nah, tentang kebijaksanaan dan strategi nasional pengelolaan sampah, ya, sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Nah, ini ada target pengurangan dan pengelolaan sampah. Jadi ini panduan yang dibikin pusat, kebijakan yang dibikin pusat, mestinya kita jalankan gitu ya. Alasannya anggarannya kecil dan seterusnya. Nah, itu bisa kerjasama dengan pusat. Sekarang kan juga ada pendanaan dari Badan Pendanaan Lingkungan Hidup itu. Jadi yang bisa mengolah sampah, mengurangi sampah itu dapat dana dari pusat. Nah, itu harus dilakukan sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau bisa kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUR, ya, Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Nah, kemudian provinsi kerjasama dengan kabupaten kota di wilayahnya melakukan kolaborasi, ya, mengajak swasta, mengajak rakyat itu. Saya kira persoalannya bisa diatasi secara cepat. Jadi sekarang kalau ada komunitas, ada masyarakat swasta yang mengolah sampah di komunitasnya, seharusnya pemerintah mendukung, memfasilitasi, membantu biaya operasional. Nah, kemudian kita lihat juga kalau harga-harga sedang turun, pemerintah daerah bersama swasta juga membantu supaya harga pungutan sampah misalnya dari sektor informal pemulung itu bisa dinaikkan. Nah, sekarang kan harga sampah ini lagi turun 50-60%. Nah, kalau pemerintah membantu itu, sektor informal, komunitas-komunitas, ya, yang mengolah sampah itu akan bersemangat. Nah, nanti saya yakin suatu ketika sampah itu akan jadi rebutan, tidak lagi jadi masalah. Jadi sampah itu bisa dikembalikan menjadi sumber daya dan bisa menjadi nilai uang, ya. Jadi ini hanya masalah teknologi saja kalau kita melihat, seperti kasus di Jogja ini dan kota-kota metropolitan, kota besar dan kota kecil lainnya yang sedang darurat sampah, itu memang harus diberi solusi, ya, solusi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Ada koordinasi yang baik antara pusat daerah, koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota, ada koordinasi pemerintah kabupaten kota dengan kecamatan, kelurahan, sampai ke RT, komunitas-komunitas. Saya kira persoalan ini akan bisa ditangani bersama. Jadi persoalan sampah adalah persoalan semua orang yang memproduksi sampah. Nah, semua orang yang memproduksi sampah wajib mengolah sampahnya. Nah, makanya kita nggak boleh alergi, harus kembali lagi ke regulasi, kebijakan nasional, panduan nasional, ya, dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar. Jadi memang ini yang harus dilakukan secara terbuka, secara bersama-sama, secara gotong royong, secara kolaboratif. Jadi kasus yang melanda Yogyakarta itu hanya bagian kecil dari masalah persampahan nasional kita. Mari kita selesaikan secara bersama-sama, bergotong royong, secara kolaboratif. Berkaitan dengan kita menyongsong hari 17 Agustus, ya, tahun ini, supaya Indonesia terbebas atau terkurangi, ya, masalah persampahan kita ini. Terima kasih.